Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketakwaan adalah bekal terbaik untuk menjalani hidup di dunia dan keselamatan di akhirat. Masyarul muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini wasiat Jumat kita beri judul narkoba dan peran orang tua. Narkoba, narkotika, psikotropika, termasuk bahan adiktif yang lainnya, ini adalah zat yang dapat merusak sistem saraf pusat, merusak akal sehat, bahkan bisa menghilangkan kesadaran dan organ tubuh secara perlahan juga akan dirusak. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang mulia, dan salah satu kemuliaan manusia ini adalah akalnya. Maka segala sesuatu yang merusak akal ini adalah haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, termasuk berkorban untuk berhala, kemudian mengundi nasib, ini adalah perbuatan keji dari perbuatan setan. Maka oleh sebab itu jauhilah itu agar kamu mendapat keberuntungan.
Surah Maidah ayat 90. Walaupun ayat ini berbicara tentang khamar, namun para ulama sepakat bahwa segala bentuk zat yang memabukkan atau yang merusak akal termasuk dalam larangan ini, termasuk dalam kategori khamar. Demikian juga narkoba termasuk di dalam pembahasan ruang lingkup narkoba, itu ada di dalam khamar. Rasulullah SAW bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu, kata Rasulullah, khamar, dan setiap khamar itu haram. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, sidang jamaah yang berbahagia, narkoba ini bukan hanya merusak fisik dan mental seseorang, tapi juga akan merusak tatanan kehidupan keluarga, tatanan kehidupan masyarakat, bahkan lebih luas lagi merusak bangsa ini. Tidak sedikit pada hari ini pemuda harapan bangsa yang jatuh ke lembah narkoba ini hingga kehilangan masa depan. Maka oleh sebab itu, menjaga diri dan keluarga dari narkoba itu termasuk perintah agama. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Surah At-Tahrim ayat 6. Masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, tanggung jawab untuk menjaga anak-anak dari bahaya narkoba ini bukan hanya tugas sekolah, bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas utama orang tua. Orang tua adalah pendidik pertama dan utama dalam kehidupan seorang anak. Maka tanggung jawab orang tua dalam menjaga anak-anak mereka dari bahaya narkoba ini tidak bisa dianggap sesuatu yang ringan. Sebab di zaman sekarang tantangan semakin berat. Bukan hanya narkoba yang mengintai, tapi juga pergaulan bebas, tapi juga pornografi digital, termasuk konten destruktif yang ada di media sosial, dan lingkungan yang permisif terhadap maksiat. Semua itu bisa menjadi jalan awal seorang anak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba dan kerusakan moral lainnya. Anak-anak kita hidup di era digital. Smartphone ada di genggaman mereka. Internet tersedia di mana-mana. Maka jika orang tua tidak mendampingi, tidak mengawasi, maka anak-anak ini akan mencari informasi, akan mencari hiburan dari tempat yang salah. Media sosial yang tak terfilter bisa menjadi ladang dosa. Pergaulan bebas, budaya hedonis dan gaya hidup permisif sangat mudah mereka akses. Dari sinilah narkoba bisa masuk
sedikit demi sedikit menghancurkan masa depan anak-anak atau generasi kita. Maka oleh karena itu, peran orang tua sangat vital. Beberapa langkah konkret yang harus dilakukan oleh orang tua pada hari ini. Yang pertama sekali, bangunlah komunikasi yang hangat dan terbuka dengan anak-anak kita. Jangan hanya menasihati, tapi dengarkan mereka. Yang kedua, berikan pendidikan agama kepada mereka sejak dini. Ajak mereka sholat berjamaah. Ajari mereka membaca Al-Quran dan mengenalkan nilai-nilai Islam secara menyenangkan. Yang ketiga, batasi dan awasi penggunaan gadget. Pasang kontrol orang tua. Periksa konten media sosial dan bimbing anak kita untuk memanfaatkannya secara positif. Jangan biarkan mereka bebas menggunakan teknologi yang luar biasa itu. Yang keempat, kenali teman-teman anak kita. Lingkungan pergaulan sangat menentukan karakter. Arahkan anak untuk berkumpul dengan teman yang baik dan mendukung akhlak yang mulia. Jangan sempat anak-anak kita biarkan bergaul dengan teman yang tidak membawa nilai-nilai positif bagi kehidupannya. Jangan sempat anak-anak kita berada dalam lingkungan yang sudah bobrok dan rusak moralnya. Maka kenali siapa teman-temannya. Yang kelima, libatkan anak dalam aktivitas positif. Ajak mereka ke masjid. Ajak mereka kepada kegiatan-kegiatan Islam. Atau termasuklah aktivitas sosial yang membentuk kepedulian terhadap sesama. Libatkan mereka. Yang keenam, yang tidak kalah pentingnya adalah jadilah teladan. Anak-anak belajar bukan hanya dari kata-kata, tapi dari sikap dan perilaku orang tuanya. Kalau anak sudah tidak lagi mendapatkan teladan di rumah tangga, maka dia akan mencari sosok yang bisa dia ikuti, dia teladani di luar sana. Dia tidak akan pernah bisa menghiraukan nasihat yang diberikan oleh orang tuanya, karena orang tua tidak pernah bisa menjadi teladan di dalam hidup dan kehidupannya. Ingatlah sabda Rasulullah SAW, "Ma nahala walidun waladahu nahlan afdala min adabin hasan." Kata Rasulullah, tidak ada pemberian terbaik dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan akhlak atau pendidikan adab yang baik. Hari ini kita saksikan anak-anak kita banyak yang pintar-pintar, banyak yang cerdas-cerdas, tapi hampir semua mereka itu kurang adab. Hampir mereka ini tidak beradab, karena memang adab itu sudah tidak lagi didapatkan di sekolah-sekolah. Sementara itu di rumah tangga pun adab juga tidak diajarkan dan dicontohkan oleh orang tuanya. Masyaallah muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka mendidik anak di era sekarang ini tidak cukup hanya memberi uang jajan dan fasilitas, tidak hanya sekedar itu. Yang paling dibutuhkan anak adalah bimbingan, perhatian, dan teladan dari orang tuanya. Mudah-mudahan dengan
orang tua ini semakin diperketat, semakin diupdate terhadap pendidikan anak ini, terutama di bidang adab dan akhlak, sehingga anak-anak kita ini diharapkan bisa terhindar dari pengaruh yang negatif, terutama sekali narkoba. Kita ketahui pada hari ini barangkali Mandailing Natal sudah termasuk darurat narkoba. Hampir seluruh kejahatan yang ada itu berpusat dan bersumber dari penyakit narkoba yang sudah merajalela di tengah-tengah masyarakat kita, terutama generasi muda. Dan tidak kalah pentingnya pada hari ini juga mungkin anak-anak sekolah yang ada di Batahan ini juga sudah banyak yang terlibat, sudah banyak yang ingin mencoba. Karena begitu banyak yang melarang, begitu banyak yang menasihati, maka ada perasaan ingin mencoba. Seperti apa kira-kira? Ada yang mencicipi. Nah, ini satu kondisi yang kita sebut tadi darurat narkoba, dan kita sangat prihatin terhadap hal itu. Karena dari narkoba ini muncul penyakit-penyakit masyarakat yang lain, termasuk pencurian, termasuk begal dan sebagainya. Dan semua itu akan merugikan tidak hanya orang tuanya, tidak hanya merugikan orang yang menjadi sasarannya, tapi akan merugikan seluruh masyarakat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini, khatib mengajak kepada seluruh kita yang berhadir, orang tua, pemuda, dan masyarakat umumnya, untuk marilah kita meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap betapa dahsyatnya bahaya narkoba ini. Mulailah dari rumah, ciptakan suasana rumah yang nyaman, suasana rumah yang penuh kasih sayang dan komunikasi yang baik. Jalin komunikasi yang baik, perkuat pendidikan agama di rumah tangga, ajak anak-anak kita sholat berjamaah, ajari anak-anak kita mengaji dan berdiskusi tentang kehidupan. Kenalkan kepada mereka pada sahabat-sahabat yang soleh dan lingkungan yang positif. Jangan biarkan media sosial dan teman-teman sebaya menjadi satu-satunya sumber nilai hidup bagi mereka. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibaratullah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.